Pernahkah Anda merasa seperti sedang berbicara dengan tembok, di mana perasaan, pencapaian, bahkan permintaan sederhana Anda seolah mental tanpa mendapat respons apapun? Jika ya, maka video ini dibuat khusus untuk Anda. Hari ini kita tidak akan membahas istilah-istilah psikologi yang rumit. Sebaliknya, saya akan memberikan Anda 3 ujian sederhana, namun sangat ampuh. Ini adalah semacam kertas lakmus yang tidak akan bisa dilewati oleh seorang narsisis sejati. Tonton sampai akhir dan Anda akan mendapatkan kunci untuk memahami siapa sebenarnya orang yang ada di dekat Anda. Saya jamin hasil dari eksperimen sederhana ini bisa sangat mengejutkan. Sebelum kita mulai, mari kita pahami dulu siapa sebenarnya yang sedang kita bicarakan. Narsisisme bukan sekadar keegoisan atau rasa percaya diri yang tinggi. Ini adalah gangguan kepribadian yang mendalam yang didasari oleh ketiadaan empati sepenuhnya, rasa penting diri yang luar biasa atau grandios, dan kebutuhan yang putus asa akan kekaguman. Seorang narsisis melihat orang lain bukan sebagai individu, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Seperti cermin yang harus memantulkan keagungan dirinya. Mereka mungkin terlihat menawan, karismatik, dan sukses, tetapi di balik topeng itu tersembunyi kekosongan dan kekakuan emosi. Dan ketiga ujian kita ini dirancang khusus untuk mengintip di balik topeng itu dan melihat wajah yang sebenarnya. Jadi, ujian pertama dan mungkin yang paling menunjukkan segalanya adalah tes permintaan maaf yang tulus. Kedengarannya mudah, bukan? Tapi bagi seorang narsisis, ini adalah misi yang hampir mustahil untuk dilakukan. Ini karena ego mereka yang rapuh dibangun di atas ilusi bahwa mereka tidak pernah salah. Mengakui kesalahan sama saja dengan kematian psikologis bagi mereka. Itu berarti mereka harus mengakui bahwa mereka tidak sempurna dan itu sama sekali tidak terbayangkan dalam pandangan dunia mereka. Oleh karena itu, ketika Anda menghadapi narsisis dengan kesalahan nyata mereka, Anda tidak akan pernah mendengar ucapan sederhana dan jelas seperti, "Maaf, saya salah." Sebaliknya, Anda akan mendapatkan drama yang lengkap. Ujian ini mengungkap ketidakmampuan mereka untuk bertanggung jawab, sebuah cacat fundamental dalam kepribadian mereka. Mari kita telaah seperti apa sih sebenarnya permintaan maaf palsu dari seorang narsisis itu. Bentuk yang paling populer adalah permintaan maaf yang justru mengalihkan atau melemparkan kesalahan kembali kepada Anda. Frasa-frasa seperti, "Maaf kalau kamu menanggapinya seperti itu," atau "Aku minta maaf kamu terlalu sensitif." Itu adalah gaya klasik mereka. Perhatikan baik-baik, dia meminta maaf bukan atas tindakannya, tapi atas reaksi Anda terhadap tindakannya. Dengan cara ini, dia tidak hanya lari dari tanggung jawab, tapi juga membuat Anda merasa bersalah karena telah memiliki emosi Anda sendiri. Varian lainnya adalah strategi meminimalkan masalah. Minimization. Contohnya, cuma bercanda kok, atau jangan dibesar-besarkan. Dia meremehkan perasaan Anda dan menganggap remeh kesalahannya sendiri, sekaligus menunjukkan bahwa rasa sakit Anda sama sekali tidak penting baginya. Ini bukan permintaan maaf. Ini adalah murni manipulasi. Untuk melakukan tes ini, pilih situasi di mana kesalahan atau kelalaian si narsisis sangat jelas dan tidak bisa dibantah. Bukan sesuatu yang subjektif, tapi fakta yang benar-benar konkret. Misalnya, dia terlambat menghadiri pertemuan penting, lupa tanggal yang sangat berarti bagi Anda, atau gagal memenuhi janji yang telah dia buat. Sampaikan fakta tersebut dan dampaknya pada Anda dengan tenang dan tanpa nada menuduh. Katakan, "Saya merasa sangat kecewa ketika kamu tidak datang tepat waktu. Saya benar-benar mengandalkanmu." Setelah itu, cukup diam dan amati. Jangan berikan petunjuk, jangan menuntut permintaan maaf, cukup beri dia ruang untuk bereaksi. Di momen jeda itulah jati diri yang sebenarnya akan terungkap. Reaksinya adalah jawaban yang Anda cari. Lalu, apa respons yang akan Anda dapatkan? 99% seorang narsisis akan gagal total dalam ujian ini. Mereka akan langsung membela diri dengan menggunakan seluruh gudang teknik manipulasi. Yang pertama adalah penyangkalan atau denial. Itu tidak pernah terjadi atau Anda mengada-ada. Yang kedua adalah gaslighting. Mereka akan meyakinkan Anda bahwa Anda salah mengingat kejadian itu, bahwa Anda bereaksi berlebihan, atau bahkan bahwa Andalah yang memancingnya. Yang ketiga adalah serangan balik atau yang dikenal sebagai blame shifting, mengalihkan kesalahan. Tapi ingat bulan lalu Anda kan? Mereka akan langsung mengalihkan perhatian dan menyalahkan Anda.
mencari kesalahan lama Anda hanya untuk meremehkan tuntutan Anda saat ini. Mereka akan melakukan segalanya agar tidak perlu melihat cermin yang telah Anda letakkan di depan mereka. Ini adalah contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seorang wanita meminta pasangannya mengambil gaunnya yang ada di laundry sebelum acara penting. Ternyata dia lupa. Ketika si wanita dengan tenang menanyakan hal itu, bukannya mendapat jawaban sederhana seperti, "Maaf sayang, benar-benar luput dari perhatianku. Yuk, kita cari solusinya sekarang." Yang dia dapatkan malah rentetan tuduhan. "Kenapa kamu tidak ambil sendiri? Kamu terlalu membebaniku. Kalau kamu ingatkan aku setiap 5 menit, pasti aku tidak akan lupa. Lagi pula, itu kan cuma gaun, kenapa harus lebay begitu?" Akhirnya, wanita itu tidak hanya batal memakai gaunnya, tapi juga dipaksa merasa bersalah karena berani meminta bantuan dan menunjukkan kekecewaannya. Inilah contoh nyata bagaimana seseorang gagal total dalam ujian meminta maaf. Lalu, seperti apa reaksi yang lulus dalam tes ini? Individu yang sehat dan empatik ketika melakukan kesalahan, rasa penyesalannya muncul bukan karena ia ketahuan. Rasa penyesalannya muncul karena ia telah menyakiti orang lain. Reaksinya akan jauh berbeda. Ia akan mengatakan, "Tolong maafkan saya sadar betul bahwa saya sudah mengecewakanmu dan saya benar-benar minta maaf. Ini sepenuhnya tanggung jawab saya. Mari kita cari jalan keluarnya sekarang juga." Perhatikan elemen-elemen kuncinya di sini. Mengakui kesalahan, menunjukkan empati terhadap perasaan Anda, dan memiliki kemauan untuk memperbaiki situasi. Ini adalah reaksi dari pribadi dewasa yang mampu melakukan refleksi diri dan memikul tanggung jawab. Seorang narsisis secara alami tidak akan mampu melakukan hal semacam ini. Baik, sekarang kita beralih ke ujian kedua. Ujian ini jauh lebih halus, namun dampaknya tidak kalah signifikan. Mari kita sebut ini tes kebahagiaan terbagi, atau tes sukses bersama. Intinya sederhana, para narsisis tidak tahan melihat kesuksesan orang lain. Setiap pencapaian atau kebahagiaan yang Anda miliki tidak mereka anggap sebagai alasan untuk ikut berbahagia, melainkan sebagai penghinaan pribadi. Mengapa? Karena di dunia mereka hanya ada satu pusat alam semesta, dan itu adalah diri mereka sendiri. Kesuksesan Anda mencuri perhatian dari mereka dan mengalihkan fokus dari persona mereka yang agung. Hal ini merusak rasa keistimewaan dan superioritas yang mereka miliki. Jika Anda bersinar, maka menurut mereka cahaya Anda akan menutupi kilau mereka. Mereka tidak bisa berada di posisi kedua. Mereka harus menjadi yang satu-satunya. Fenomena ini didorong oleh sesuatu yang disebut psikolog sebagai iri hati narsistik. Ini berbeda dari iri hati biasa, di mana seseorang hanya berpikir, "Saya juga ingin punya itu." Iri hati narsistik adalah emosi destruktif yang berbisik, "Aku ingin kamu kehilangan hal itu karena aku sendiri tidak memilikinya." Mereka tidak punya keinginan untuk mencapai hal yang sama dengan Anda. Fokus mereka adalah merampas atau membatalkan pencapaian Anda. Itulah mengapa saat Anda berbagi kabar baik, reaksi instingtif pertama mereka adalah meremehkan, merendahkan, atau sama sekali mengabaikan kegembiraan Anda. Itu adalah mekanisme pertahanan diri bagi ego mereka. Mereka tidak bisa tulus mengucapkan, "Saya sangat senang untukmu." Sebab pada momen itu, mereka merasa telah kalah dalam sebuah kompetisi tak kasat mata yang hanya ada di pikiran mereka. Tes ini sangat gampang dilakukan. Tunggu saja sampai ada hal yang benar-benar baik terjadi dalam hidup Anda. Misalnya, Anda naik jabatan, Anda memenangkan kompetisi, hobi Anda diakui banyak orang, atau Anda berhasil mencapai target pribadi. Pilih salah satu pencapaian yang paling penting bagi Anda. Kemudian, dalam suasana yang santai, sampaikan kabar baik ini kepada orang yang Anda curigai sebagai narsisis. Sampaikan berita ini dengan antusiasme dan kegembiraan penuh, seperti layaknya peristiwa penting tersebut. Coba bayangkan, hari ini aku naik jabatan, aku senang sekali. Dan sekali lagi, seperti pada tes yang pertama, cukup amati reaksinya. Beberapa detik pertama adalah yang paling krusial. Di wajahnya, Anda mungkin akan melihat sekilas ekspresi kesal atau rasa iri yang tidak tertahankan sebelum ia buru-buru memasang topeng sosialnya. Kira-kira reaksi apa yang kemungkinan besar akan Anda temui? Respons yang paling umum adalah pengalihan topik secara instan, kembali membicarakan diri mereka sendiri. "Oh, keren banget. Tapi coba deh dengerin aku. Hari ini kabar baik Anda hanya dijadikan sebagai batu loncatan agar mereka bisa kembali memamerkan pencapaian mereka sendiri yang tentu saja dianggap jauh lebih penting.
Pilihan kedua adalah agresi pasif dan upaya meremehkan yang disamarkan seolah-olah sebagai kepedulian atau objektivitas. Misalnya, dapat promosi, hati-hati loh, tanggung jawabnya pasti lebih besar. Nanti kamu malah gampang capek. Atau gajinya naik banyak. Enggak, kayaknya enggak terlalu ya. Mereka pasti akan mencari celah untuk merusak kebahagiaan atau menjatuhkan mental Anda. Pilihan ketiga adalah pengabaian total. Mereka mungkin hanya mengangguk, lalu langsung mengganti topik, seolah-olah apa yang Anda sampaikan itu sama sekali tidak penting. Mari kita ambil contoh, seorang pria dengan antusias memberitahu pasangannya bahwa proyek yang ia kerjakan dinobatkan sebagai yang terbaik di kantor dan ia pun mendapatkan bonus. Tentu saja ia mengharapkan dukungan dan pasangannya ikut berbahagia, dan sebagai jawaban ia mendengar, "Oh, itu dia. Proyek yang kamu kerjakan sampai mengorbankan semua akhir pekan itu, sementara aku sendirian mengurus rumah. Yah, setidaknya kamu dapat uang untuk itu. Syukurlah." Coba perhatikan, pencapaiannya langsung dibalik dan digunakan sebagai senjata untuk mencelanya. Seketika rasa senang dan bangganya hancur. Ia sama sekali tidak mendapat dukungan, justru ia malah merasa bersalah. Ini adalah kegagalan klasik dalam uji berbagi kebahagiaan atau shared joy, yang menunjukkan bahwa pasangannya itu sama sekali tidak memiliki empati dan sepenuhnya egosentris. Lalu, bagaimana reaksi pasangan yang sehat dan penuh kasih? Wajahnya akan bersinar dengan senyum yang tulus. Dia akan memeluk Anda dan berkata, "Wah, hebat, selamat ya. Saya bangga sekali sama kamu. Kamu pantas mendapatkannya setelah semua kerja keras itu. Ceritakan dong bagaimana detailnya, apa saja yang terjadi." Pasangan yang sehat melihat kesuksesan Anda sebagai kesuksesan bersama. Dia tidak merasa terancam, justru yang dia rasakan adalah kebanggaan dan kebahagiaan untuk Anda. Dia akan mengajukan pertanyaan, menunjukkan ketertarikan, karena dia sungguh-sungguh peduli terhadap perasaan dan pencapaian Anda. Kontras antara kegembiraan yang tulus dan sikap meremehkan yang narsistik ini sangat besar dan merupakan indikasi yang jelas tentang dengan siapa Anda menjalin hubungan. Akhirnya kita sampai pada tantangan ketiga, ujian yang paling sulit sekaligus paling penting. Ini adalah ujian mengenai penghormatan terhadap batasan pribadi. Bagi seorang narsisis, konsep batasan pribadi itu sendiri tidak ada. Dalam pandangan dunianya, Anda adalah perpanjangan dirinya, Anda adalah sumber dayanya. Dan sumber daya tentu saja tidak boleh punya keinginan, pendapat, apalagi ruang pribadinya sendiri. Setiap upaya Anda untuk menetapkan batasan akan langsung dianggap sebagai pemberontakan, penghinaan pribadi, dan ancaman terhadap kontrol totalnya. Batasan adalah hal yang memisahkan Anda darinya. Dan bagi seorang narsisis, hal ini sama sekali tak tertahankan. Ia harus menembus segalanya, mengendalikan semuanya, dan mengetahui segala hal. Satu kata tidak dari Anda adalah tantangan, dan ia akan menjawab tantangan tersebut dengan peperangan. Mengapa batasan itu sangat penting? Karena batasanlah yang menentukan di mana diri Anda berakhir dan di mana orang lain itu bermula. Inilah dasar dari hubungan yang sehat yang dibangun atas rasa saling menghargai. Saat Anda bilang, "Saya tidak suka kalau kamu membentak saya," atau "Tolong jangan baca pesan pribadi saya," Anda sebenarnya tidak sedang menyerang. Anda hanya sedang melindungi ruang psikologis pribadi Anda. Namun, bagi seorang narsisis, ini justru terdengar seperti kamu tidak punya hak untuk memengaruhi saya. Dia melihatnya bukan sebagai kebutuhan Anda akan rasa aman, melainkan sebagai pembatasan terhadap kekuasaannya. Dan dia akan melakukan segala cara untuk menghancurkan batasan-batasan ini hanya untuk membuktikan kepada Anda bahwa hanya dialah yang berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hubungan Anda. Mengikuti tes ini memang butuh keberanian, tapi ini sangat penting demi kebaikan Anda sendiri. Pilih satu batasan yang jelas, masuk akal, dan paling sering dilanggar oleh orang tersebut. Tidak perlu memulai dari hal yang besar atau rumit. Mulailah dari hal kecil. Contohnya, tolong jangan beri saya nasihat yang tidak diminta mengenai pekerjaan saya. Atau saya lebih suka jika Anda tidak datang tanpa pemberitahuan. Sampaikan permintaan Anda ini dengan sesantai mungkin, tetap sopan namun tegas. Gunakan pesan saya, iMessages. Jangan berkata, "Kamu selalu seperti ini," tapi katakan, "Saya merasa tidak nyaman ketika," dan setelah Anda menyampaikan batasan Anda, bersiaplah menghadapi reaksi. Reaksi ini akan terjadi seketika dan kemungkinan besar akan sangat meledak-ledak.
Reaksi seorang narsisis saat Anda menetapkan batasan memang bisa bermacam-macam. Namun, tujuannya selalu satu, membuat Anda merasa bersalah atau buruk karena sudah mengajukan permintaan tersebut. Respons yang paling sering muncul adalah kemarahan narsistik atau narcissistic rage. Dia bisa mulai berteriak, menuduh Anda egois, bahkan mengatakan Anda tidak mencintai dan tidak menghargai dirinya. Tujuannya jelas, mengintimidasi Anda agar segera mencabut batasan tersebut. Pilihan lain adalah memainkan peran sebagai korban. Aku sudah melakukan segalanya untukmu dan kamu. Bagaimana bisa kamu tidak tahu berterima kasih? Dia akan menekan rasa bersalah Anda, memaksa Anda merasa seperti orang jahat, dan menarik kembali perkataan Anda. Metode lainnya adalah pengabaian total. Dia akan berpura-pura tidak mendengar Anda, dan di lain waktu dia akan melanggar batasan Anda secara demonstratif, seolah menunjukkan siapa yang memegang kendali di sini. Mari kita lihat ilustrasi berikut. Seorang istri meminta suaminya, "Sayang, bisakah kita sepakat untuk tidak menceritakan masalah finansial kita kepada ibumu? Itu wilayah pribadi kita." Terdengar seperti permintaan yang sangat wajar. Namun suaminya yang narsistik langsung meledak, "Kamu mencoba memengaruhi aku agar melawan ibuku. Dia cuma mau membantu. Kamu selalu egois dan cuma memikirkan dirimu sendiri." Tak lama kemudian ia menelepon ibunya. Ia menceritakan dengan detail, bukan hanya soal kesulitan finansial mereka, tapi juga seluruh percakapan tentang batasan tersebut, sambil menggambarkan istrinya sebagai sosok yang jahat. Dengan cara ini, dia tidak hanya melanggar batasan itu, tetapi juga menghukum istrinya karena berani mencoba menetapkannya. Berbeda dengan seorang narsisis, individu yang sehat secara mental akan menanggapi permintaan Anda dengan rasa hormat, sekalipun permintaan itu mungkin kurang mereka pahami atau kurang menyenangkan bagi mereka. Mereka mungkin akan terkejut dan mungkin mengajukan pertanyaan klarifikasi untuk benar-benar memahami sudut pandang Anda. Misalnya, "Oh, saya tidak tahu kalau itu mengganggu Anda. Bisakah Anda jelaskan mengapa?" Namun, pada akhirnya, ia akan berkata, "Baik, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk tidak melakukannya lagi karena ini penting bagi Anda." Mereka menghargai hak Anda atas batasan pribadi dan perasaan Anda. Mereka tidak menganggap permintaan itu sebagai serangan atau kritikan terhadap diri mereka. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai wujud kepercayaan dan sebuah langkah menuju pembangunan hubungan yang lebih jujur dan lebih sehat. 3 ujian ini, meminta maaf, ikut merasakan kegembiraan orang lain, dan menghormati batasan adalah 3 pilar yang menopang hubungan yang sehat. Seorang narsisis akan gagal dalam ketiga hal ini karena ia tidak memiliki komponen dasar dari kepribadian yang sehat, yaitu tanggung jawab, empati, dan penghormatan terhadap orang lain. Dia tidak bisa meminta maaf, karena hal itu akan merusak ilusi kesempurnaannya. Dia tidak bisa turut bahagia atas keberhasilan Anda, karena kesuksesan Anda dianggap sebagai ancaman terhadap keagungan dirinya, dan dia tidak bisa menghormati batasan-batasan Anda karena di dunianya Anda hanyalah miliknya. Cobalah amati seseorang melalui lensa ketiga tes ini, dan Anda akan melihat gambaran yang sangat jelas, bahkan mungkin menakutkan. Perlu dipahami, tes-tes ini sama sekali bukan instrumen untuk diagnosis klinis. Kami di sini bukan dokter, tapi ini adalah alat yang sangat ampuh demi keselamatan diri Anda. Jika seseorang gagal secara sistematis dalam ketiga tes ini, itu adalah red flag besar, sinyal yang jelas bahwa Anda terjebak dalam hubungan yang toksik dan merusak. Ini saatnya Anda mulai memikirkan kembali kesejahteraan diri Anda dan mungkin mencari bantuan profesional untuk menemukan jalan keluar terbaik dari situasi ini. Melindungi kesehatan mental Anda bukanlah keegoisan, tapi suatu keharusan. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Diri Anda di masa depan pasti akan berterima kasih untuk ini. Jadi, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. 3 ujian krusial yang tidak mungkin dilalui oleh seorang narsisis. Ketidakmampuan meminta maaf dengan tulus dan bertanggung jawab atas tindakan mereka, tidak tahan melihat kesuksesan dan kebahagiaan orang lain, dan sama sekali tidak menghormati batasan pribadi orang lain. Ini bukan hanya sekadar sifat-sifat individual. Ini adalah sebuah sistem utuh tempat narsisis itu hidup sebuah dunia yang berputar mutlak hanya di sekitar ego mereka sendiri. Melihat sistem ini bekerja berarti melucuti kekuatan utama narsisis, kedok mereka sebagai orang yang
normal. Terima kasih banyak karena Anda sudah menonton video penting ini sampai selesai. Jika Anda mengenali situasi Anda dalam deskripsi tadi, ingatlah Anda tidak sendirian. Tolong berikan like pada video ini agar lebih banyak orang yang membutuhkan informasi ini bisa melihatnya. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini, karena masih banyak lagi topik bermanfaat yang akan kita bahas. Sekarang ini pertanyaan utama untuk Anda. Dari ketiga ujian tadi, manakah yang paling sering Anda hadapi secara pribadi dalam hidup Anda? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa sangat membantu orang lain.